Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Sebelum perkuliahan dimulai, Ibu ingin mengenalkan diri dulu kepada teman-teman semua. Seperti ada kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Susiarti. Teman-teman bisa memanggil saya Bu Susi. Kebetulan pada semester ini Ibu dipercaya oleh Prodi D3 Farmasi Universitas Harkat Negeri untuk mendampingi teman-teman semua dalam mata kuliah Farmakologi 2. Senang sekali bisa bertemu dan belajar bersama di kelas ini. Sebelum materi dimulai, Ibu ingin menyampaikan bahwa Ibu berharap kelas ini atau ruang belajar ini akan menjadi ruang belajar yang aktif, nyaman, dan saling menghargai. Jadi jangan ragu untuk bertanya, untuk berdiskusi, ataupun menyampaikan hal-hal yang memang perlu teman-teman sampaikan. Atau apabila teman-teman ingin menyampaikan pendapat, ya silakan disampaikan, tidak usah ragu-ragu. Jangan takut salah ya, karena dari proses bertanya dan berdiskusi itulah kita akan belajar bersama. Materi atau mata kuliah ini tentunya memiliki target pembelajaran yang ingin dicapai, akan tetapi saya berharap selama proses pembelajaran ini kita tidak hanya berfokus pada nilai, akan tetapi kita juga harus bisa memahami materi ya, kemudian mengembangkan pola pikir, dan tentunya diharapkan juga bisa mengaplikasikan materi yang sudah teman-teman dapatkan itu di kehidupan dan tentunya di dunia pekerjaan. Karena bagaimanapun materi farmakologi 2 ini merupakan salah satu materi yang nanti teman-teman akan selalu aplikasikan di dunia pekerjaan sebagai seorang tenaga vokasi farmasi. Baik, pada pertemuan ini Ibu ingin menyampaikan atau Ibu ingin menjelaskan terkait gambaran umum mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran yang akan dicapai, kemudian aturan perkuliahannya nanti seperti apa, sistem penilaiannya bagaimana, dan tentunya hal-hal atau materi-materi apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester. Oke, pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar bersama tentang materi rute pemberian obat. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa perbedaan rute pemberian obat itu bisa berpengaruh terhadap efek obat. Nah, perbedaan efek obat ini kita akan amati melalui sesi praktikum, di mana kita akan memberikan obat pada hewan uji mencit dengan berbagai cara pemberian, misalnya dengan memberikan obat secara oral, intravena, intramuskuler, intraperitoneal, ataupun secara subkutan. Nah, dari perbedaan cara pemberian obat tersebut nanti kita akan amati efeknya itu bagaimana terhadap hewan uji mencit. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perkuliahan ini. Semoga perkuliahan ini menjadi perkuliahan yang bisa memberikan wawasan, membuat teman-teman menjadi lebih punya pengalaman yang lebih menyenangkan. Baik, tanpa kita menunggu atau berlama-lama lagi memulai perkuliahan, kita akan mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rute pemberian obat. Apa sih percobaan dari rute pemberian obat ini? Tujuannya buat apa? Ada yang masih ingat kemarin? Untuk rute pemberian obat pada hewan uji itu kaitannya dengan
perbedaan efek obat ya. Jadi bagaimana sih perbedaan cara pemberian obat terhadap efek obat. Nah, obat yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah obat-obat golongan psikotropika ya, golongan sedatif. Itu nanti kita pengamatannya adalah konsep dan durasinya. Ya, konsep itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Dari mulai obat itu kita berikan sampai timbul efek ya, atau bisa dikatakan itu adalah mula kerja obat, itu namanya konsep. Kemudian durasi, selain itu durasi apa itu durasi? Lama kerja obat ya. Jadi harus diingat, konsep itu adalah mula kerja obat, durasi itu adalah lama kerja obat. Jadi dari mencit itu mulai tidur, mulai tenang sampai dia bangun kembali, itu namanya durasi. Itu berapa lama? Itu kan bisa kita amati pada obat-obat sedatif ya. Bagaimana caranya tahu itu mencitnya tenang atau gimana? Tidur ya. Biasanya setelah dikasih obat-obat itu nanti dia akan lebih tenang, kemudian tidur, sampai tidur mungkin sampai dia bangun kembali itu berapa lama ya. Jadi kemarin sudah saya bagi beberapa kelompok. Ada kelompok 1 rute pemberian obat secara oral, yang kelompok 2 subkutan, kelompok 3 intraperitoneal ya, intraperitoneal. Kemudian yang kelompok 4 itu perbedaan jenis kelamin ya, dari jantan dan betina. Dapat nggak jantan betinanya? Dapat, serius, sebenarnya nggak tanya sama ini ya. Dapat ya, nanti bisa ditengarai perbedaan dari antara jantan dan betina itu dari apa ya istilahnya, kalau ini tuh puting susunya gitu ya, puting susu dari semencit itu kelihatan biasanya ada, kalau enggak dari apa namanya alat kelaminnya itu bisa dibedakan secara fisik, itu berbeda ya. Kenapa omset apa namanya rute pemberian obat pada perbedaan jenis kelamin itu kita juga amati, karena ternyata memang perbedaan jenis kelamin itu juga berpengaruh terhadap efek obat ya. Biasanya yang lebih cepat mungkin yang jantan, karena jantan itu tidak dipengaruhi oleh fase hormonal ya. Kalau perempuan jantan atau betina kan ada hormonalnya, itu bisa mempengaruhi efek obat. Nah, nanti kita akan praktekkan, akan kita coba, kemudian nanti masing-masing kelompok mengambil data, kemudian nanti datanya itu dibandingkan antara kelompok 1, 2, 3. Kalau yang kelompok 4 itu datanya sendiri ya, karena perbedaan jantan betina. Tapi nanti yang kelompok 1 sampai 3 berarti datanya itu nanti berbagi, ya, dikatakan seperti itu ya. Ini tujuannya dari praktikum ini ya, rute pemberian obat, karena mungkin selama ini teori mengatakan bahwa perbedaan rute pemberian obat itu memang berpengaruh terhadap efek obat. Nah, kita akan coba lihat hal tersebut pada hewan uji ya. Harapannya dari praktikum ini ya, Anda akan semakin memahami bahwa obat itu memang memiliki yang namanya fase farmakokinetik, farmakodinamik ya. Di situ ada fase farmakokinetik, ADME, ya, ada fase farmakodinamik. Oke, udah siap untuk dipraktekkan? Oke, siap. Apa namanya? Larutan stoknya sudah dibuat? Menggunakan fenobarbital? 30 mg. Berarti konsentrasinya berapa? 0,03 ya, 0,03% konsentrasinya. Oke, baik, silakan di